Bab 11, aku sangat merindukannya. Setelah menutup telepon, wajah Rani Han muram, dan saat berikutnya dia tertawa, dan seluruh ruangan menjadi lebih cerah. Ada jalan ke surga jika kamu mau mengambilnya, tetapi kamu lebih memilih pintu ke neraka. Riansu, Riansu, mari kita lihat seberapa mampu kamu membalas dendam padaku. Rani Han sama sekali tidak menganggap serius Riansu. Bahkan jika Ratna Han secara khusus mengingatkannya, itu tidak dapat mengubah persepsinya terhadap Riansu. Dia terlalu akrab dengan Riansu, jadi dia sangat yakin bahwa usaha Riansu adalah sia-sia. Bahkan jika Riansu tahu segalanya sekarang dan terus mengatakan bahwa dia ingin kembali untuk membalas dendam, dia tidak akan menimbulkan ancaman apapun padanya. Ini bukan karena dia sombong, tapi karena sekarang Riansu tidak lagi memiliki identitas tuan muda keluarga Su, jadi apa yang bisa dia gunakan untuk melawannya? Apalagi Riansu memiliki salah satu kelemahan yang paling fatal, yaitu kelemahan sebagai seorang lelaki. Hal ini terlihat dari apa yang terjadi tadi malam. Setelah Riansu melarikan diri, dia menemukan Ratna Han dan terus berkata bahwa dia ingin balas dendam, namun pada akhirnya dia tidak menyentuh, bahkan tidak melukai Ratna Han. Ketika Rani Han mengetahui berita itu dari Ratna Han, reaksi pertamanya bukanlah kekhawatiran, tapi penghinaan. Dia sangat membenci Riansu sehingga dia bukan laki-laki. Jika Riansu benar-benar melakukan sesuatu pada Ratna Han, dia mungkin bisa menganggapnya lebih tinggi. Namun, yang dia tidak tahu adalah bahwa Riansu tidak hanya menyakiti Ratna Han. Selain tidak berkelahi, dia melakukan semua yang harus dia lakukan. Bahkan jika Jerry Yang tidak tiba pada akhirnya, Ratna Han akan kehilangan keperawanannya. Riansu, kuharap kamu bisa memberiku kejutan. Akan sangat membosankan jika kamu dikalahkan dengan mudah olehku. Rani Han terkekeh dan bergegas menuju villa keluarga Su. Di sisi Riansu, setelah naik ke atas, dia kembali ke kamarnya untuk mandi. Setelah mencuci dan berganti pakaian bersih, dia merasa jauh lebih nyaman. Ketika turun lagi, Riansu melihat selusin pria dan wanita, termasuk Anan Han, berdiri di ruang tamu. Setelah mendengar gerakan Riansu, tanpa sadar dia gemetar, jelas sangat ketakutan. Riansu melihat sekilas dan menemukan bahwa rumahnya sudah bersih dan tidak ada lagi bir di lantai. Ini bukanlah tugas yang mudah bagi sekelompok orang seperti mereka yang malas dan acuh tak acuh terhadap kenyamanan dan kebersihan. Rian khawatir mereka belum melakukan pekerjaan rumah sekeras ini di rumah mereka sendiri. Tidak mungkin, jika mereka tidak bekerja keras di sini, mereka harus menahan amarah Riansu. Oke, semuanya boleh pergi. Riansu membukakan pintu dan melambaikan tangannya untuk membubarkan mereka. Mereka segera bersorak dan pergi berbondong-bondong, bergerak sangat cepat, karena takut jika mereka sedikit lebih lambat, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Anan berdiri di sana dan tidak mengikuti. Sekarang dia sedikit bingung. Bagaimana Riansu bisa begitu mudah membiarkan mereka pergi? Masalahnya adalah, dia baru saja menelepon sepupunya Rani Han, yang sedang dalam perjalanan. Riansu berbalik dan melihat Anan masih berdiri di sana, mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa kamu tidak pergi?" Anan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum kering, "Kakak ipar, aku banyak berpikir sekarang. Seharusnya aku tidak mendengarkan kata-kata kakakku. Aku minta maaf padamu. Maafkan aku." Sekarang Rani Han belum tiba, jadi dia harus menahan Riansu, dia pun tidak ragu-ragu menanggung penghinaan. Riansu sedikit terkejut saat mendengar apa yang dia katakan. Apakah anak ini telah mengubah jenis kelaminnya? Ada sesuatu yang salah. Riansu segera menyadari sesuatu. Orang mengatakan bahwa sifat seseorang tidak dapat diubah dengan mudah. Dia tahu temperamen Anan. Dia lebih kejam dari serigala kelaparan. Dia baru saja menghukumnya, itu tidak mungkin berubah secara drastis. Apakah dia malu dan sadar? Jika tidak begitu, pasti ada monster, dan pasti ada penipuan di dalamnya. Benar saja, saat berikutnya Riansu melihat senyuman sinis dan kelicikan terpancar di mata Anan. Anak laki-laki ini memang akan menimbulkan masalah. Jepret! Riansu mengulurkan tangan dan meremas bahu Anan Han, dan berkata sambil tersenyum, "Pernahkah ada yang memberitahumu bahwa kemampuan aktingmu sangat buruk dan kamu tidak bisa menipu orang sama sekali?" Ah! Anan Han, mendongak dan melihat ekspresi bercanda Riansu. Dia tiba-tiba mulai berkeringat deras dan tergagap, "Tidak, tidak." Mata Riansu dingin dan dia tidak berbicara omong kosong sama sekali. "Katakan padaku, siapa yang baru saja kamu telpon?"
Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan mematahkan kakimu. Anan Han, sama sekali tidak tahan dengan keagungan Riansu. Dia sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lemah dan gemetar. Dia segera mengaku, itu, Rani Han. Saya baru saja meneleponnya, dan dia berkata dia akan segera datang. Mendengar nama ini, Riansu langsung mengepalkan tinjunya, dan bola kemarahan langsung menuju ke jantungnya. Aura yang kuat meledak, sangat menakuti Anan Han, hingga dia berlutut di tanah, bersujud dan memohon belas kasihan, aku salah, tolong jangan bunuh aku. Selama 3 tahun, Riansu mencurahkan seluruh perasaannya kepada Rani Han. Dia memberikan segalanya kepada Rani Han, tetapi pada akhirnya dia dikhianati dengan darah dingin oleh Rani Han. Pada saat dia dikubur hidup-hidup, rasa sakit dan keputusasaan di hatinya sudah cukup untuk memenuhi seluruh negeri. Rasa sakit dan keputusasaan ini berubah menjadi kemarahan dan kebencian yang luar biasa setelah ia dilahirkan kembali. Dia bersumpah untuk tidak menjadi manusia kecuali dia membalas dendam ini. Membunuhmu. Bagaimana aku bisa membunuhmu? Aku juga ingin mengucapkan terima kasih karena telah memanggil saudara sepupumu ke sini. Dia tunanganku. Aku sangat merindukan dia. Riansu mengucapkan kata, rindu, begitu keras, sehingga Anan Han tidak bisa menahan gemetar setelah mendengarnya, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Dia mulai mengkhawatirkan Rani Han. Saat ini, handphone Riansu berdering. Riansu menjawab telepon, halo. Suara cemas terdengar dari ujung telepon, syukurlah, Tuan Su, panggilan Anda akhirnya tersambung. Itu adalah Paman Qian, dialah yang membantu keluarga Su mengelola kilang anggur keluarga Su. Paman Qian, maafkan aku, ada yang harus kulakukan 2 hari ini, jadi aku tidak membawa ponselku. Riansu menjawab dengan hangat. Tuan Su, sesuatu yang besar telah terjadi. Seseorang datang untuk mengambil alih kilang anggur dalam 2 hari terakhir, mengatakan bahwa Anda telah kehilangan industri keluarga Su. Apakah ini benar? Ketika Riansu mendengar kata-kata ini, dia segera mengerti bahwa ini pasti ulah Rani Han lagi. Dia berkata dengan suara yang dalam, tidak benar, saya tidak berjudi, apalagi menjual properti keluarga Su. Paman Qian jelas merasa lega, saya tahu Tuan Su bahwa Anda bukan orang yang seperti itu. Tuan Su, bisakah Anda datang sekarang? Orang-orang itu ada di sini lagi. Ya Tuhan, ada begitu banyak orang di sini, dan juga mereka membawa senjata. Hei, apa yang kamu coba lakukan? Jangan sentuh benda-benda di sini. Hei, berhenti sekarang, atau aku akan memanggil polisi. Kamu benar-benar memukul orang, aku akan melawanmu. Charles, panggil polisi, cepat panggil polisi. Tut, panggilan ditutup pada saat ini. Jelas sekali bahwa Paman Qian telah mengambil tindakan, dan mendengarkan suara di telepon, jelas bahwa Paman Qian dan yang lainnya sedang menderita kerugian. Riansu menelepon lagi, tetapi tidak dapat tersambung. Sial, Riansu mengutuk diam-diam dan langsung melangkah keluar. Dia harus pergi ke kilang anggur dan menanganinya. Anan Han masih berlutut dan menggigil, dia dibawa keluar rumah oleh Riansu. Kemudian dia melihat Riansu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tertegun. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar dan berkata, hei, kemana orang ini pergi? Dia segera melangkah keluar dan begitu dia tiba di pagar villa, dia bertemu dengan Rani Han yang berjalan ke arahnya. Kakak, kamu di sini. Rani Han mengangguk dengan dingin dan bertanya, di mana sampah itu? Anan Han tanpa sadar membuka mulutnya dan berkata, oh, kamu berbicara tentang saudara ipar, dia. Plak, sebelum dia selesai berbicara, Rani Han menamparkan wajahnya dan berkata dengan dingin, aku akan memberi kamu kesempatan untuk mengatur ulang bahasamu. Anan Han, sudah takut dengan sepupu ini sejak dia masih kecil. Dia tidak berani mengeluh jika ditampar. Dia buru-buru berkata, iya, saya melakukan kesalahan, pecundang itu lari. Rani Han mengerutkan kening, apa yang terjadi? Bukankah kamu mengatakan bahwa dia kembali dan mengganggumu? Tadinya dia masih di sini, tapi aku tidak tahu kenapa, dia tiba-tiba melarikan diri sekarang. Anan Han menceritakan apa yang baru saja terjadi, aku tahu, pecundang ini pasti tahu bahwa kamu akan datang, jadi dia takut dan lari. Kamu juga tidak berguna, kamu bahkan tidak bisa berpura-pura dan menahan dia sampai aku datang. Rani Han menamparnya lagi dan mengutuk. Lalu dia mencibir dengan nada menghina, sampah tetaplah sampah.
Menurutku dia tidak mampu, tapi dia terus berbicara tentang balas dendam, dan pada akhirnya dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapiku. Menurutnya, Riansu pergi tiba-tiba karena dia takut padanya, jadi dia semakin meremehkan Riansu. Tidak ada yang perlu ditakutkan dengan orang seperti Riansu. Dia mengangkat teleponnya dan menekan nomor, segera bertindak, ambil alih kilang anggur keluarga Su dengan kasar. Jika hantu tua bernama Qian masih berani menghentikannya, kita akan menghancurkannya. Bab 12, aku menghitung sampai 3. Keluarga Su adalah keluarga pembuat anggur, dan 3 generasi nenek moyang mereka telah bekerja keras untuk menjalankan bisnis ini. Pada generasi Rian Su, asetnya telah melebihi 100 miliar, dan bahkan jika Anda melihat di kota naga, itu relatif bergengsi. Meskipun keluarga Su kemudian berkembang dan berinvestasi di banyak industri lain, hal yang paling berharga adalah kilang anggur ini. Dapat dikatakan bahwa ini adalah fondasi keluarga Su dan harus dilindungi bagaimanapun caranya. Bahkan dalam 3 tahun terakhir, Rian Su sangat mempercayai Rani Han. Keuangan keluarga Su telah disusupi oleh Rani Han, tapi pabrik anggur keluarga Su selalu berada di tangan Rian Su, kilang anggur dimobilisasi olehnya. Paman Qian adalah rekan ayah Rian Su. Dia telah bekerja di kilang anggur hampir sepanjang hidupnya dan setia kepada keluarga Su. Sekarang dia melihat seseorang sebenarnya berencana memanfaatkan kilang anggur keluarga Su, dan dia sangat marah. Ini kilang anggur keluarga Su, bisnis leluhur keluarga Su. Jangan pernah berpikir untuk merampasnya. Di depan pabrik anggur keluarga Su, ada lebih dari 20 pria besar yang garang berdiri di pabrik anggur Su. Mereka berbaris dan memblokir pintu kilang anggur. Pemandangan ini membuat banyak karyawan di kilang anggur tersebut ketakutan. Hanya satu orang yang berdiri untuk menghadapi orang-orang besar ini, yaitu Paman Qian. Orang tua, aku sudah bersabar denganmu selama 2 hari. Hari ini adalah kali terakhir aku memperingatkanmu, keluar dari sini, atau kamu tidak akan bisa menyalahkanku karena telah mencabik-cabik tulangmu. Pria botak yang memimpin memiliki ekspresi galak di wajahnya dan mengumpat dengan kejam, mengarahkan jarinya ke wajah Paman Qian. Dengan kepala botak dan tinggi hampir 1,9 meter, dia sangat kuat. Paman Qian, yang berusia di atas 50 tahun, terlihat sangat kecil di depannya. Lawan dapat dengan mudah menjatuhkan Paman Qian dengan satu tangan. Meski begitu, Paman Qian tidak mundur. Dia menahan rasa takutnya dan berkata dengan lantang, kami tidak akan menyerah. Jika kamu berani menerobos, kamu akan melakukan kejahatan dan kamu akan masuk penjara. Sial! Kalau kamu tidak makan roti panggangnya, kamu akan didenda karena alkohol. Pria botak itu menyingsingkan lengan bajunya dan melambaikan tangannya, berniat menyelesaikan masalah tersebut dengan kekerasan. Pada saat ini, seorang pria berjas di sebelahnya, menopang kacamatanya, mengangkat tangannya dan berkata, tunggu sebentar, masalahnya belum sampai pada tahap ini. Kemudian dia menghampiri Paman Qian dan berkata sambil tersenyum, Paman Qian, kan? Saya pengacara yang disewa oleh Rani Han. Saya khawatir ada satu hal yang tidak Anda ketahui, dan ini memang kilang anggur keluarga Su, tapi sebenarnya, Tuan Rian Su sudah menjualnya kepada Rani Han, kilang anggur ini bukan lagi milik keluarga Su, tetapi milik keluarga Han. Omong kosong. Paman Qian berteriak, saya manajer umum kilang anggur ini, kenapa saya tidak tahu tentang ini? Pengacara mengeluarkan dokumen palsu dari tasnya dan menyerahkannya kepada Paman Qian. Ini kontrak penjualannya. Coba lihat. Paman Qian melihat sekilas dan ekspresinya berubah. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Rian Su lagi. Untungnya, dia akhirnya berhasil tersambung. Setelah berbicara dengan Rian Su, dia menyadari bahwa Rian Su tidak pernah menjual kilang anggur itu sama sekali, dan bahwa semua ini adalah konspirasi keluarga Han. Jadi dia merobek kontrak palsu itu dan mengutuk, saya sudah bertanya kepada Tuan Su, dan di sana tidak ada hal seperti itu, ini kontrak palsu. Keluar dari sini atau aku akan memanggil polisi. Melihat Paman Qian tidak bisa dipengaruhi, pengacara itu juga merasa kesal dan berkata dengan dingin, panggil polisi. Sekarang seluruh properti keluarga Su adalah milik Nona Han. Apakah Rian Su dapat kembali hidup-hidup, adalah sebuah pertanyaan. Pria botak itu berkata, bahkan jika dia kembali, dewa bahkan tidak bisa menyelamatkannya. Pengacara Liao, tidak ada gunanya berlama-lama seperti ini. Hanya ketika mereka kita hajar, barulah mereka menyerah. Oke, kalau begitu terserah Anda. Pengacara itu mengangguk. Pria botak itu tersenyum galak, mengulurkan tangan dan meraih kerah Paman Qian,
mengangkatnya, dan berbicara kata demi kata. Orang tua, izinkan saya menanyakan satu pertanyaan terakhir, apakah Anda ingin menandatangani surat penyerahan pabrik ini? Paman Qian meludahi wajah pria botak itu, tanda tangani saja surat untuk ibumu. Ah, kamu mencari kematian dengan cepat. Pria botak itu tiba-tiba menjadi marah dan menamparkan wajah Paman Qian dengan keras. Dia terhuyung ke tanah dan separuh wajahnya memerah dan bengkak. Ketika anak-anak muda lainnya di kilang anggur melihat Paman Qian dipukuli, mereka sangat marah. Mereka mengangkat pria tua itu dan bergegas maju untuk membalaskan dendam Paman Qian. Namun, mereka bukanlah tandingan orang-orang kekar ini, dan mereka dikalahkan hanya dalam beberapa pukulan. Siapa lagi? Pria besar botak itu berdiri di garis depan, meraung-raung. Di depannya, lebih dari selusin karyawan kilang anggur terjatuh. Mereka benar-benar takut pada pria besar berkepala pelontos itu, bahkan tidak berani menatap pria besar botak itu. Ketika Paman Qian melihat situasi ini, dia sangat marah, dan pada saat yang sama, dia sangat tidak berdaya dan putus asa. Kamu tidak punya kontribusi apapun untuk kilang anggur ini. Pria botak itu mengangkatnya dan mengejek, kontribusi. Ketika saya mengambil alih kilang anggur ini, saya bisa langsung mendapatkan 5 poin bagian saham dari kilang anggur ini. Ketika Paman Qian mendengar ini, dia merasa lebih sakit dan menangis dengan sedih. Pada saat ini, suara dingin datang dari belakang, saya akan menghitung sampai 3, jika Anda tidak melepaskan Paman Qian, saya akan membuat Anda segera mendapat balasan. Paman Qian gemetar saat mendengar suara itu, dan segera melihat Rian Su berjalan keluar dari kerumunan. Reaksi pertama Paman Qian saat melihat Rian Su adalah dia terkejut dan sangat bahagia. Sebagai pewaris kilang anggur, Rian Su muncul saat kilang anggur itu sangat membutuhkannya. Tapi kemudian, Paman Qian khawatir lagi. Kelompok orang ini jelas datang dengan persiapan untuk bertarung, dan Rian Su kemungkinan besar akan terluka. Jadi dia segera berteriak, "Tuan, jangan kemari, lari. Orang-orang ini adalah preman yang disewa oleh keluarga Han. Mereka juga akan memukuli Anda, cepat hubungi polisi." Semua orang menoleh ke belakang dan melihat Rian Su. Hei, ternyata tuan muda keluarga Su yang tidak berguna ada di sini. Ini bisa menyelamatkan masalah. Pria besar botak itu melemparkan Paman Qian ke samping dan menatap Rian Su dengan wajah sangarnya. Rian Su melihat luka di wajah Paman Qian, dan penderitaan lebih dari selusin karyawan kilang anggur. Kemarahan berkobar di matanya, dan dia mengepalkan tinjunya. Melihat segala sesuatu di depannya, Rian Su tidak tahu apa yang terjadi. Hatinya terbakar oleh pikiran membunuh. Paman Qian, maafkan aku terlambat, itu membuatku merasa bersalah. Rian Su membantu Paman Qian berdiri dan berkata dengan nada menyesal. Paman Qian menghela nafas dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Su. Aduh, Tuan muda, kali ini Anda mempercayai orang yang salah. Rani Han memiliki niat yang tidak bermoral dan ingin mencaplok seluruh aset keluarga Su." Rian Su berkata dengan sungguh-sungguh, "Paman Qian, yakinlah, saya tidak akan membiarkan Rani Han berhasil. Keluarga Han sekarang lebih kuat dari keluarga Su. Bagaimana kamu bisa melawannya?" Paman Qian khawatir. Rian Su tidak menjelaskan terlalu banyak. Setelah mengalami bencana ini, kepribadiannya telah mengalami perubahan yang luar biasa, dan dia lebih terbiasa membiarkan tindakan yang berbicara sendiri. Dia berdiri dan menatap dingin pria botak itu dan lebih dari 20 preman di belakangnya, "Siapa yang berani memukuli orang-orangku?" Pria botak itu memandang Rian Su dengan ekspresi bercanda di wajahnya, menyilangkan tangan dan berkata, "Akulah yang memukulnya." "Kenapa? Dari nada bicaramu, apakah kamu ingin membalas dendam?" Sekitar 20 pria bertubuh besar di belakangnya semuanya tertawa dengan ejekan di wajah mereka. Mata Rian Su menjadi lebih dingin. "Berlutut, segera minta maaf kepada Paman Qian, maka, aku mungkin akan memaafkanmu." Pria botak itu mengira dia salah dengar, jadi dia menutup telinganya dan berbalik untuk bertanya kepada sekitar 20 pria di belakangnya, "Saudara-saudara, apakah saya tidak salah dengar? Apakah pecundang ini meminta kita untuk bersujud dan meminta maaf?" Pengacara di samping juga menunjukkan ekspresi aneh dan berkata, "Anda mendengarnya dengan benar, dia memang mengatakan itu." Lalu dia berkata kepada Rian Su, "Saya penasaran, mengapa kamu berani mengatakan ini? Kami punya lebih dari 20 orang di sini, dan kamu hanya punya sekelompok orang tua, lemah, dan cacat." Rian Su mengabaikan ejekan mereka, tetapi langsung menghitung.
Kesabaran saya tidak banyak. 1. 2. Baik pria botak maupun pengacara itu tidak menganggap serius kata-katanya. 3. Hingga Riansu menghitung sampai 3. Saat berikutnya, Riansu bergerak dan berjalan langsung menuju pria botak itu. Bab 13, hal terakhir yang ingin kukatakan adalah, berlutut. Pria botak itu sama sekali tidak menganggap serius Riansu. Ketika dia melihat tampang Riansu yang tidak ramah, dia langsung menjadi bahagia, meletakkan tangannya di pinggul dan berkata, "Oh, kamu masih memperlakukan dirimu sendiri sebagai hidangan, kan? Kamu masih ingin berlagak, kami ingin melihat bagaimana kamu membuat kami berlutut dan bersujud. Ayo, ayo, aku ingin melihat seberapa mampu dirimu." Pengacara di samping juga mencibir, seorang penjudi nakal yang tidak memiliki keterampilan berani bertindak liar di depan kita. Dia tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Yang lain juga memandang Riansu dengan ekspresi main-main. Mereka tidak mengira Riansu bisa menjadi ancaman bagi pria botak itu. Jika Riansu benar-benar berani mengambil tindakan, dia akan mencari kematian. Bahkan Paman Qian dan yang lainnya tidak percaya Riansu bisa membalaskan dendam mereka. Namun saat berikutnya, Riansu menghampiri pria botak itu, menyeringai, lalu langsung mengambil tindakan. Dengan sekejap, Riansu mengangkat tangannya dan menamparkan wajah pria botak itu. Itu tidak terlalu keras, tapi tetap saja membuat pria botak itu terhuyung ke belakang dan telinganya berdengung. Adegan itu hening. Mata semua orang terbuka lebar dan mereka semua dikejutkan oleh tamparan Riansu. Mereka jelas tidak menyangka bahwa Riansu benar-benar berani memukul pria botak itu. Pria botak itu juga tercengang, dia menutupi wajahnya dan menatap Riansu dengan kaget. Detik berikutnya dia menjadi marah, "Aku akan membunuhmu." Dia sangat marah sehingga dia mengangkat tinjunya dan memukul wajah Riansu. Dengan tinggi badannya 1,9 meter, Riansu benar-benar tidak terlihat di depannya, jadi semua orang mengira Riansu kali ini ditakdirkan akan dipukuli hingga cacat. Banyak orang di kilang anggur memejamkan mata dan tidak tahan untuk menontonnya lagi. Jika itu adalah Riansu sebelumnya, menghadapi pria kuat seperti itu, dia tidak akan mampu melawannya. Tetapi sekarang, gabungan 30 pria botak bukanlah lawan Riansu. Setelah mengaktifkan tubuh suci naga sejati, dia menerobos ke alam surga dalam satu gerakan. Yang disebut alam surgawi berarti melepaskan diri dari belenggu manusia dan mencapai tingkat yang luar biasa. Menghadapi pukulan penuh pria botak itu, Riansu mengangkat tangannya dan dengan ringan meraih tinjunya, menjaga tinju lawannya tidak bergerak. Pupil pria botak itu tiba-tiba menyusut, dan dia memandang Riansu dengan ngeri, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Pengacara di samping juga membuka matanya lebar-lebar, dan bola matanya hampir melotot. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Brengsek." Yang lain juga tercengang dan bereaksi keras. Pria botak itu ingin mengeluarkan tinjunya, tetapi menemukan bahwa Riansu memegang erat-erat kepalan tangannya, seolah-olah dia terjebak di dinding. Dia mencoba yang terbaik, tetapi dia masih tidak bisa bergerak. Hal aneh ini membuatnya merasa takut untuk pertama kalinya. "Sial, aku akan menendangmu sampai mati." Bagaimanapun, pria botak itu adalah petarung profesional dengan pengalaman bertarung yang kaya. Dia dengan cepat membuat reaksi yang benar dan menendang selangkangan Riansu dengan kaki kanannya. Tendangan ini sangat kuat, itu akan memastikan bahwa Riansu tidak akan memiliki keturunan. Riansu memandang dengan dingin gerakan kotor pria botak itu dan dengan mudah menghindarinya. Kemudian dia melakukan tendangan balasan, tepat mengenai daerah vital pria botak itu. Ah! Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mau tak mau mereka merasa kedinginan dan kulit kepala mereka mati rasa. Kejam sekali, telur si botak akan pecah berserakan di lantai. Apalagi saat melihat pria botak itu benar-benar mengeluarkan cairan, mereka semua merasa ngeri. Kemudian, Riansu melihat ke samping pengacara itu. Pengacara itu segera gemetar dan secara refleks menutupi kepalanya. Riansu berkata dengan dingin, "Hal terakhir yang ingin saya katakan adalah, berlutut." Pengacara itu terkejut dengan momentumnya dan mundur beberapa langkah, menunjukkan ekspresi ngeri. Saat berikutnya dia sadar, wajahnya berubah jelek. Rani Han mengirimnya untuk mengambil alih kilang anggur keluarga Su. Pada saat ini, dia menerima telepon dari Rani Han, "Lakukan tindakan, ambil alih kilang anggur keluarga Su dengan kekerasan. Jika hantu tua bernama Qian masih berani menghentikannya, kita akan menghancurkannya." Pengacara berkata dengan percaya diri, "Nona Han, Riansu ada di sini."
Dia mengalahkan si botak itu dalam 2 atau 3 pukulan. Agak sulit untuk mengatasinya. Setelah mendengar ini, Rani Han sangat terkejut. Pengacara Huang, apakah Anda yakin orang itu adalah Riansu? Iya, saya yakin sekali, kata pengacara Huang. Rani Han berkata dengan dingin, kalau begitu aku akan ke sana dan melumpuhkan dia. Apapun yang terjadi, kita harus mengambil alih kilang anggur keluarga Su hari ini. Hati pengacara seketika lega. Setelah pengacara Huang mendengar kata-kata Rani Han, dia segera kehilangan rasa takutnya dan menjadi sangat ambisius. Dia mencibir pada Riansu dan kemudian berkata dengan keras kepada lebih dari 20 preman, saudara-saudara, Nona Han baru saja berkata, hari ini kita akan mengambil alih kilang anggur keluarga Su, tidak peduli apapun yang terjadi, dan siapapun yang berani menghalangi akan kita dihancurkan. Jika terjadi sesuatu, Nona Han akan membereskannya. Ketika kata-kata ini keluar, lebih dari 20 preman itu langsung terpana dan menjadi galak dan ganas. Pria botak itu menegakkan punggungnya lagi, menatap Riansu, dan berkata dengan histeris, ya, berkumpul dan bunuh dia. Ketika Paman Qian dan banyak karyawan kilang anggur melihat formasi ini, wajah mereka berubah menjadi debu karena ketakutan. Paman Qian berteriak, Tuan, lari. Anda dapat meninggalkan perbukitan hijau tanpa khawatir akan memiliki kayu bakar. Riansu melambaikan tangannya. Dia tidak perlu melarikan diri dengan sampah di depannya. Dia hanya menatap pengacara Huang dan berkata, siapa Nona Han yang baru saja kamu bicarakan? Pengacara Huang tersenyum sinis, siapa lagi? Tentu saja tunangan Anda, Rani Han. Mata Riansu menjadi dingin, ternyata wanita jalang ini. Karena kamu diutus oleh wanita jalang itu, maka kalian semua harus kuhancurkan. Di pihak Rani Han, setelah dia menutup telepon, dia masih merasa terkejut luar biasa karena Riansu bisa mengalahkan preman botak itu dengan satu gerakan. Dalam kesannya, Riansu selalu menjadi pecundang yang lemah. Dia bisa menyiksa Riansu dengan satu tangan. Tapi baru 2 hari berlalu, dan mengapa Riansu menjadi begitu kuat? Aneh, sangat aneh, sehingga Rani Han tidak dapat mempercayainya, jadi dia memutuskan pergi ke tempat kejadian untuk melihat secara langsung. Untungnya, villa keluarga Su tidak jauh dari kilang anggur keluarga Su, dan dia bisa mencapainya beberapa menit, hanya dengan menginjak pedal gas. Kesombongan Riansu benar-benar membuat marah pengacara Huang. Dia melambaikan tangannya, ayo hajar bersama dan hancurkan dia. Akibatnya, lebih dari 20 preman menyerbu ke depan. Adegan ini masih sangat menakutkan. Paman Qian dan yang lainnya sangat ketakutan hingga kulit kepala mereka mati rasa dan gemetar. Mereka semua mengira Riansu pasti akan dibunuh, bagaimanapun, ada lebih dari 20 preman mengelilinginya. Pengacara Huang mengangkat sudut mulutnya, mengira Riansu pasti sudah akan mati. Pria botak itu tertawa lebih liar lagi. Tapi saat berikutnya, dia tidak bisa tertawa lagi. Riansu tidak mundur tetapi maju, seperti seekor harimau memasuki kawanan domba. Dia bergegas bergerak dengan tangan kosong dan mulai menyerang. Sebagai Riansu, yang berada di alam surgawi, kekuatannya merupakan pukulan pengurang dimensi bagi orang biasa. Di matanya, gerakan orang-orang ini diperlambat beberapa kali, dan dia dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Bang bang bang, bang bang bang. Riansu membuka dan menutup, dan semua orang yang disentuhnya terlempar dan jatuh ke tanah sambil berteriak. Dalam waktu kurang dari setengah menit, lebih dari 20 preman itu dijatuhkan, dan pemandangan itu dipenuhi dengan ratapan. Riansu terengah-engah, wajahnya memerah, bukan karena dia menghabiskan terlalu banyak energi, tetapi karena dia merasa sangat baik dan bersemangat. Riansu selalu menjadi anak yang baik sejak dia masih kecil. Dia tidak pernah bertengkar di masa sekolahnya. Sekarang dia telah memukul lebih dari 20 orang besar dan mengalahkan mereka dengan kejam. Kemudian, dia memandang pengacara Huang dan pria botak itu, selanjutnya, giliran Anda. Pengacara Huang ditatap oleh Riansu dan rambutnya berdiri tegak. Dia berlutut dan memohon belas kasihan. Pria botak itu menjadi pucat karena ketakutan, dan berbalik untuk melarikan diri. Riansu mengambil sebatang besi dari tanah dan melemparkan ke arahnya, membuat pria botak itu berlutut di tempat. Paman Qian dan yang lainnya tercengang saat ini. Kapan Tuan Muda menjadi begitu hebat? Riansu sedang dalam suasana hati yang baik setelah berurusan dengan mereka. Saat ini, dia merasakan sesuatu dan melihat ke seberang jalan, matanya menjadi dingin. Di seberang jalan, ada sebuah Ferrari yang diparkir,
Dan yang duduk di kursi pengemudi Ferrari adalah seseorang yang dapat dikenali Riansu. Rani Han. Pada saat yang sama, Rani Han juga melihatnya, dan mata mereka saling bertemu. Bersambung ke bab selanjutnya.